iya. Gimana? Kita kedatangan Mas. anak-anak muda Heeh. jalan Heeh. yang sedang mengamen di luar. Iya, gimana? Saya itu lagi nongkrong sama Pak Lebe. Nah, saya suruh masuk ke dalam biar ada pengarahan lebih lanjut gitu. Oh iya. Iya Mas. Namanya siapa Mas? Saya Yayan, Pak. Namanya siapa? Saya Rapti, Pak. Oh iya, dulu kita lebih enaknya duduk aja dulu. Silakan duduk. Nah, Boleh, silakan, Pak, boleh, silakan. Pak. Terima kasih, Pak ya. Iya, silakan duduk. Saya dipegang. Silakan Mas. Enak, Pak ya. Minum dulu ya. Oh, iya. Pasti haus kan ya tadi habis ngamen. Minum dulu Mas. Ini kasih gelasnya. Hubungan di kapan nantinya? Minum dulu. Tadi minum ya, Pak? Ya, silakan. Alhamdulillah. Jadi ngomong Mas Rafi sama Mas Yan lama tak kamu nih? Lumayan, Pak. Enggak lama. Sekitar 1,5 tahun ya. Terus Satu setengah tahun. Lama sih segitu. Lumayan. Tapi kalau boleh nanya nih, ada progresnya nggak sih di teman selama Mas Rafi Mas Yan ini ngamen? Progres apa dia? Oh ini, Saya nggak tahu progres jadi Malu Pak orang ini apa namanya perkembangan. Oh misalkan hari ini dapat sekian, besoknya dapat sekian, tapi lebih tinggi gitu namanya. Oh, Penghasilan, penghasilan. penghasilan. Ya, Iya. nggak tentu sih Pak. Iya, Nah, benar. kan ngamen ya. Ya gimana rezekinya Pak. Kalau lagi banyak ya dapat banyak. Kalau lagi nggak ada ya nggak ada Pak. Ya kita pernah berdua sampai lapar Pak. Kalau ngamen, Masya Allah. Sampai segitunya Mas Rafi ya. Iya Pak. Kalau boleh saya masih masukkan, boleh kira-kira. Boleh Pak. Boleh. Boleh. Tadi kan Mas Yami, Mas Rafi, Mas Yan ngomong udah lama nih ya. Iya. Tapi perkembangan kayaknya tidak terlalu menjanjikan ya. Jadi Mas Rafi Mas Yan Islam nggak sih? Islam, Pak. Alhamdulillah ya. Islam dong. Islam. KTP lu Islam kan? Iya Islam. Kalau Islam saya mau ngomongnya tentang Islam gitu tuh. Jangan sampai apa yang saya utarakan berbeda dengan teman-teman. Jadi kalau sama-sama Islam kan enak ya. Jadi memang ngamen itu tidak salah, ya kan? Nggak nyolong, ya kan? Nggak ngerugiin orang lain. Tetapi ngamen dalam agama kita itu termasuk dari minta-minta, ya kan? Dan sedangkan minta-minta itu dalam agama kita itu termasuk sesuatu yang dihindari. Kecuali misalkan besok sudah kita nggak punya makan sama sekali, nah hari ini boleh kita ngamen hanya untuk menyambung hidup gitu secara agama. Toh juga kalau kita kan soalnya apa ngamen itu dihindari karena merendahkan diri kita. Betul nggak sih Mas Yana, Mas Nabi? Bukan minta-minta ya, Pak ya? Iya, bukan ngamen itu kan nggak mungkin yang kita ngamen petentang pasti merendahkan, ya kan? Iya. Merendahkan diri kita supaya orang itu berempati kepada kita, betul nggak ya? Supaya kasihan. Bahasa gitu, berempati, kasihan. Iya, kasihan yang kita. Ya nggak sih? Betul Pak. Betul. Makanya sebisa mungkin ngamen itu dihindari atau minta-minta itu dihindari karena apa? Salah satunya kita sebagai umat muslim itu jangan sampai merendahkan diri kita di depan orang lain, kecuali mau ulama atau kayak gitu segala macamnya. Nah, kalau boleh saya sambung cerita nih ya, boleh ya kira-kira ya saya sedikit ngobrol Boleh, banyak nih ya. Boleh Pak. Boleh. Jadi ini ada suatu ketika ini ada dalam kitab namanya Dzurratun Nasihin. Di situ dijelaskan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman ini beliau itu beribadahnya itu di pinggir danau ya. Nah, di saat Nabi Sulaiman ini beribadah, Nabi Sulaiman ini melihat seekor semut dari kejauhan ya.
dipandangin di semut. Nah semut ini, tapi semut ini di mulutnya dia bawa sepotong daun ya. Nah nggak lama nih, tahu-tahu seekor katak ini muncul dari danau, kemudian nyamperin ini semut. Ketika udah disamperin ya, semut ini tuh naik ke atas punggungnya si katak, kemudian si katak ini berenang ke tengah danau dan tenggelam ya. Diperhatiin lagi sampai Nabi Sulaiman, kemudian katak ini keluar masih dengan sama si semut, kemudian si semut ini anterin lagi sama si katak ke tepi danau. Saking herannya Nabi Sulaiman, kemudian karena Nabi Sulaiman kan nabi yang bisa ngomong sama binatang, kemudian Nabi Sulaiman begitu, salah satu kelebihannya. Tahu. Belum tahu. Ya tahu ya. Saya nebak loh pada. Tapi makanya betul. Ya, jadi ketika si Nabi Sulaiman ini takjub dengan melihat si semut tadi yang kerjasama begitu sama katak, ditanyain Nabi Sulaiman, wahai semut, kurang lebih seperti itulah ya. Kamu tadi tuh ngapain? Kamu tadi bawa sepotong daun di mulut kamu, kemudian kamu naik ke atas, kemudian tenggelam di dasar danau, kemudian naik lagi, dianterin lagi, terus kamu sebenarnya kamu tadi ngapain? Ya. Kemudian kata si semut ini cerita bahwa ternyata si semut itu bawa potongan daun ini dibawa sama katak, kemudian dibawa turun ke dasar danau, bahwa ternyata di dalam danau itu ya, ada sebongkah batu. Dan ketika kata si semut nih, kemudian ketika si semut ini nyampe di dasar danau di batu itu, kemudian ditok-tok, kemudian batu ini pecah. Kemudian ketika batu pecah ini keluarlah seekor ulat, yang mana ulat inilah yang daun yang dibawa si semut ini dikasihin ke ulat tadi. Ulat tadi. Ya. Kemudian ketika si ulat ini dapat daun dari si semut, kemudian si ulat tadi itu ngomong, Subhanalladzi khalaqani fil bahri walam yamsasni rizki. Jadi kata si ulat, Maha suci Allah yang telah menciptakanku di dalam danau ya, yang Allah itu tidak lupa akan rizkiku. Afalam yang ummatu Muhammadin, kata si ulat tadi, apakah umatnya Muhammad ini lupa akan rizki ya, rizki yang Allah guna berikan kepada mereka, padahal umat Muhammad itu punya tangan, punya kaki, masih diberikan keluasaan untuk berusaha. Kan seakan-akan menyindir kita, ya kan? Ulet yang harusnya dia tidak di situ. Harusnya ulet kalau kita ngelihat dia di pohon kemudian makan dapat rezeki lumrah. Ya kan? Ini udah ulet di dalam batu, kemudian batunya di dasar danau dan dia tetap masih dapat rezeki. Ya. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita sebagai seorang manusia yang punya tangan, punya kaki, punya pikiran, ya kan? Masih insya Allah kita masih punya keluasaan rezeki asalkan kita mau nyari. Maka daripada itu, dari cerita ini menunjukkan bahwa Allah itu menjamin kita rezeki dimanapun kita berada asalkan kita mau berusaha. Itu masalah yang saya ya. Dalam Al-Quran juga sama di juz 12. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jadi Allah tidak ada yang hewan melata pun ya, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada hewan melata pun di dunia ini. Kita termasuk dabbat, kita termasuk dalam kategori itu. Ya, kecuali Allah itu menanggung rizkinya, dan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, Allah juga tahu tempat penyimpanan. Jadi semua itu Allah tanggung rizkinya. Itu masalah saya. Jadi masalah Piyamasean masih muda, ya kan, potensinya masih bagus, masih luas. Jangan sampai
terjebak ya, atau langkahnya terhenti sebab ngamen, atau itu jadi menurut Mas Yana, Mas Rafi itu jalan terbaik, pasti ada jalan yang lain. Kira-kira begitulah Mas Rafi, Mas Yayan. Jadi rezeki di luar itu sangat luas sekali, asalkan kitanya mau. Intinya di situ ya. Ya silakan diminum lagi. Mana? Saya minum ya Pak ya. Mohon maaf nih, nggak ada yang lain ya, ada yang putih. Biasanya juga kami beli aqua, beli Pak. Enggak, jarang-jarang gratis ya. Masuk ke sini. Ya udah, mungkin gitu aja Mas lebih masanya ya. Iya Pak. Nanti kita sambung lagi besok. Siap. Makasih banyak ya Pak ya. Iya, sama-sama Mas. Kalau gitu saya langsung pamit. Siap. Ayo, Mas. Iya, makasih banyak. Makasih banyak Iya, ya Pak ya. sama-sama. Mohon maaf nih Pak, Iya. saya dalam Ini. waktu Bapak. Oh iya, makasih. Terima kasih Pak. Iya, makasih banyak. Sampai kita sampai. Ayo Pak, mari Iya, Pak. mari. Ayo Ustaz. Waalaikumsalam. Gambar kalau banyak aja lah, lain coba dikirim gambarnya. Boleh Pak. Nggak salah ya, garap ya. Siap. Oke. Ini ada satu orang lagi sih yang harus saya telepon nih. Aku juga lagi garap pekerjaan orang sih. Ini nih yang gambar yang tadi si Ibu minta itu. Oke. Ya, oke ya. Iya Ibu. Iya. Gimana? Iya Ibu. Iya, ini saya sudah gambar rumah Ibu nih. Iya. Untuk gambarnya nanti saya kirimkan ya Bu ya. Sedang dikerjakan oleh rekan saya. Iya Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Dengan indahmu ku tersentuh, terbelah indra karena sinarmu. Hati merasa kian sempurna ku raju. Kagumku dengan ciptamu, ku tersanjung. Serasa damai aku ternahung, jiwa dan raga selalu tersenyum ku raju.